على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذقب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasara wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain ya amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dalam hadir dalam rangka memenuhi kewajiban kita dalam rangka thalabul ilmi dan bersilaturahmi. Jabat Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita bagi tahlil ini dicatat sebagai amal ibadah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kata hadis Nabi, man kharaja fi baiti fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka berdapat pahala di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang Nabi sabdakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha, dan sunnah-sunnah hayat Jumat. Wa sabaqa makna hayati, dan telah lalu makna hayat. Jadi di dalam ibadah ada namanya sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi kecuali sunnah abad. Ini arba'u sholin, ada 4 macam. Nanti kita bahas. Selain ini ada kesunahan baik pada hari Jumat maupun pada hari Jumat malam dan siang. Apa sih, kenapa sih sampai hari Jumat itu
dikatakan Sayyidul Ayyam, pada penghulunya para hari. Karena pada hari Jumat Allah masukkan ke surga pada hari Jumat, Nabi Adam dikeluarkan pada hari Jumat, terjadinya kiamat pada hari Jumat. Nah itulah kehebatan hari Jumat. Sehingga ada kesunahan-kesunahan yang dilakukan yaitu pada hari Jumat. Kalau kita baca di dalam syarahnya, kita bajuri, ini ada kesunahan-kesunahan pada baik pada malam Jumat maupun pada hari Jumat. Di sini diterangkan bahwa man qara'a suratul kahfi yaumil jum'ati atau Allah minan nuri ma bainal jum'ataini rawul Baihaqi. Ini baru saya baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan menunjukkan daripada cahaya di antara Jumat yang akan datang. Tuh. Jadi disunahkan membaca surah Kahfi pada hari Jumat. Dalam siapa juga man qara'a lailatal Jum'ah atau lahu min nuri bainahu wa bainal baitil atiq itu. Jadi Allah kasih pancaran sinar ya, cahaya dari rumah kita sampai ke sana Baitul Atiq, ke Ka'bah, pancaran sinarnya. Tuh orang yang baca surah Kahfi pada malam Jumat. Kalau nggak sempat malam siang, kalau nggak sempat siang malam. Nggak lama sih baca surah Kahfi ya. Ya udah pada hafal nggak nih jemaah surah Kahfi? Belum ya? Gimana kalau baca jarang-jarang? Hah? Iya. Terus gitu. Iya, ini di sini. Jadi ini apa ya? Dan di sini juga memang di sini dan juga waqasrati dua yaumiha walaiha, dan banyak doa pada malam Jumat dan pada Jumat. Banyakin kasratul doa, banyakin baca doa. Doa apa aja udah minta Allah pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Karena itu pada hari itu Allah Subhanahu wa taala doa kita ya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyakin baca doa gitu. Nah, kenapa? Lihatlah yaumnya sa'atun ijabatun, karena pada hari Jumat itu ada saat yang dijabah. Bayurja ayyusodifah, dan kita mengharapkan bahwa doa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada pada saat-saat doa kita dijabah pada hari Jumat. Jumat ya. Jumat itu ada saat-saat yang dijabah oleh Allah Subhanahu. Kapan? Jangan tahu kita. Pada saat kapan kita dijabah doa kita gitu. Pasti ada saat-saat yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada pada hari Jumat. Makanya banyakin baca doa baik malam maupun ya, karena ada lihat Nabi yaumnya ada saat ijabah. Ada saat-saat yang dijawab apabila kita minta apa aja, terserah Bapak. Minta apa Pak? Allah enggak marah kalau kita minta. Bedanya dengan siapa? Manusia. Kalau manusia kita minta mulu, kira-kira domelin gak? Kalau Allah itu senang, ya Allah itu senang bagi hambanya yang selalu minta. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Gimana? Minta apa kita? Justru kita minta Allah Subhanahu wa taala diberikan keafiatan. Ya, Allah berikan keafiatan. Keafiatan ini tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Allah kasih keafiatan kita untuk ibadah. Sama juga apapun yang kita niatin jadi ibadah. Makan itu berubah, itu bisa jadi ibadah. Ya Allah, saya makan ini supaya kuat ibadah. Jadi ya Allah,
saya makan ini tujuan saya mencari nafkah untuk keluarga. Jadi apa-apa yang kita nilai itu jadi mubah menjadi nilai ibadah. Begitu. Ya. Ya, Bapak kalau makan niat apa? Bukan lu nyangka kita bicara gitu. Ya Allah, saya makan ini supaya buat ibadah niatin. Untuk apa? Orang kalau lemes kira-kira ibadah gimana, Pak? Letoy. Iya, loyo, iya. Iya, kita nggak semangat. Ya, Pak ya, kalau lapar coba dah. Sembahyang kalau lapar aja. Apaan? Itu sembahyang mulu perut itu. Jadi apa ya? Nah itu. Jadi nah, selanjutnya katanya begini. Wa qasratis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha wa lailatiha. Dan banyak baca selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumiha wa lailatiha. Pada siangnya hari Jumat wa lailatiha dan pada malam Jumat. Jadi berdasarkan berdasarkan hadis Nabi aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Kata Nabi, aksiru perbanyaklah minas sholati daripada baca selawat alayya atasku yaumal jum'ati pada hari Jumat wa lailatul jum'ati dan juga pada malam Jumat. Disuruh banyak baca selawat pada malam Jumat dan hari Jumat. Jadi ke malam Jumat main gaplenya tunda-tunda. Tukar. Jangan malam Jumat main apa? Main gaple, main apa? Main dikir. Ya. Karena itu malam yang sangat tuh kata Nabi begitu. Banyak baca selawat begitu. Kenapa? Paman sholat ala sholatin sholat alaihi bi asyra. Ya barang siapa yang baca salat kepada aku, maka orang baca itu berarti dibalas 10. Satu dibalas dengan 10. Gitu. Nah di sini juga kata Nabi, Jumat itu adalah suruh banyak sedekah. Suruh banyak sedekah, kasrati sodakoti, banyakin sedekah, banyak sedekah hari Jumat. Makanya ada itu pada ilmu ada seorang ulama itu kalau mau ke masjid itu dia pasti bawa roti, dikasih di jalan sebelum ke masjid pada di Jumat dia bawa roti sengaja dia bisa berinfak bersedekah pada hari Jumat. Kan itu seorang ulama. Lama itu kalau mau hari Jumat dia itu bawa pasti bawa makanan sebelum ke masjid dia kasihin. Makanya kan ada Jumat berkah begitu. Karena kenapa? Karena dalam satu hadis barang siapa yang bersedekah pada Jumat sama juga nilainya dia bersedekah pada bulan suci Ramadan. Pahalanya tuh. Jadi orang yang bersedekah pada hari Jumat sama nilainya dia bersedekah pada bulan suci Ramadan. Makanya begitu. Banyakin. Ya kalau bisa apa yang dikasih? Ya kalau dikasih apa kek? Ya kalau ya terserah mau apa. Yang punya apa gitu. Ya kita miliki semampu kita. Jangan sampai tuh hari Jumat nggak sampai sedekah sekali gitu. Iya. Jadi sodako ini nggak berupa materi, tasbih mulyakika sodako. Senyum kepada saudaramu itu sodako. Jadi sodako ini nggak harus dengan nilai uang. Kalau infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ngomongin infak, pasti ngomongin materi. Kalau sodako mah membinaikan paku di jalan, itu sodako. Senyum kepada teman, sodako. Banyak sodako. Banyak. Memberikan orang ya misalkan solusi ya mengembirakan orang itu sodako. Jadi sodako ini bukan dengan harta, bisa juga dengan sesuatu. Kalau infak pasti dengan harta. Makanya wa mimma razaqnahum
yunfiqun, dan sebagian dari kamu infakkan, begitu. Jadi gitu. Jadi ada yang nilai secara umum ya sedekah bisa juga dengan materi, bisa juga dengan non materi. Di sini ngomongnya sedekah, tuh waqasratis sedekah, waqasratis sedekah, dan banyak sedekah pada hari Jumat, begitu. Nah, ini ada hadis yang wa Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya yaumal jumati samanina maratan ghufirat lahu dzunuban samanina sanatan. Siapa orang yang membaca selawat 80 kali, ya, ghufirat lahu, maka Allah ampuni lahu baginya dzunuban samanina sanatan, dosanya itu selama 80 tahun. Masya Allah. Orang yang baca selawat 80 kali diampuni dosanya selama 80 tahun. Artinya apa? Biar umur kita ini umur 60 udah mati, tapi kebaikan kita seakan-akan kita hidup 80 tahun. Suryadi meninggal umur 50 tahun. Kalau lihat di sini, lah umur saya 50 tahun. Seakan-akan kita hidup ini 80 tahun. Kebaikan kita ada. Begitu. Jadi enak nggak itu kalau begitu ya? Ucap umurnya misalnya 50 tahun meninggal. Di sini barang siapa yang baca selawat 80 kali, Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Masih plus tuh. Masih plus. Hah? Masih plus. Iya itu. Ghufirat lahu dzunuban samanina sanatan. Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Beri dosa. Kalau nggak di hadis ini kan ada nih, karena kita kurang nafsu. Allah kasih tuh, kasih nih orang yang baca selawat pada apa? Pada hari Jumat cuma 80 kali, Allah kasih diampuni dosanya selama 80 tahun. Tetapi kadang-kadang udah diembel-embelin begini, kurang kita. Kenapa? Karena enggak kayak itu tadi. Karena tadi dianggap bahwa dosa kita nggak ada. Kalau merasa dosanya ada, maka ya dibaca. Ya, baca punya dosa, begitu. Iya Pak, besok baca berapa kali nih? Sama di nama marotan 80 kali lipat cepat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Kira-kira berapa menit sih itu kalau baca selawat 80 kali? Hah? Sampai ada 5 menit. Hah? 5 menit Pak. Iya. Kalau bacanya kita setiap sholat, bisa jumlahnya 80 banyak, tapi nggak sekaligus gitu ya. Total. Ya mesti ya Cicil. Iya. Kali sholat. Gitu. Ini di sini nggak terasa ini. man sholala yaumal Jumat, pada hari Jumat. Hari Jumat tergantung. Ya kapan bacanya penting 80. Atau kalau terserah mau dicicil ke, mau diapain ke. Iya nggak apa-apa. Yang penting pada hari Jumat 80 kali. Bisa lebih, iya kan? Bisa mah udah habis Jumat. Misalkan ngecong nih, lagi ngepel, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa nggak waktu ngepel? Bisa. Nggak waktu sholat doang. Nggak nungguin 5 waktu, lagi ngepel. Lu baru satu tiang Ji. Nggak usah pakai wudhu ke sholawat. Iya, sambil ngerokok. Iya, enggak, maksud sambil ngepel, sambil duduk, sambil ngopi, iya kan ya? Itu bisa, itu. Ya terserah, yang penting pada hari Jumat nggak terus dibilang terus menerus sih. Yang penting ada kesempatan pada saat itu ada mau kita melakukan suatu perbuatan. Kan enak banget begini ya. Ya, waktunya juga waktunya singkat, tetapi Allah kasih tuh bahwa diampuni dosa kita 80 tahun. Masya Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak ya. Jadi pada hari Jumat banyakin sedekah, banyakin sholawat. Hah? Iya. Iya. Nah, Suryani bisa juga sambil kerja ya Sur ya. Bisa nggak? Bisa mah apa zikir, nggak bisa mah apa. Yang penting ada kemauan kita. Gitu. Nah ini adalah kesunahan
yang dilakukan pada hari Jumat. Itu kehebatan pada Jumat ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita dapat kerjain ya. Amin. Nah, ini adalah kita bahas selanjutnya yang 4 tadi. A2 al-ghusl, yaitu mandi. Mandi seperti mandi janabah. Kalau mandi Jumat full. Bapak coba mandi jamaah dong. Palanya diapain? Dibasahin. Nawaitul ghusla di fuduril Jum'ati. Saya niat mandi Jumat karena untuk hadir sholat Jumat. Niatin. Misalkan gitu, waktu kita mandi, kita niat mandi untuk hadir melaksanakan sholat Jumat. Begitu niatin. Terus nanti di sini bagaimana nih orangnya? 5 yuridu hudurha, bagi orang yang hendak hadir. Kalau yang nggak hadir nggak usah ngapain. Ini mau yang mau hadir mau sholat Jumat. Kalau nggak sholat Jumat, ya orang nggak nganggur. Sholat ini bagi orang yang mau hadir, ya, yang menghadir sholat Jumat. Bagaimana orang yang hadir? Hah? Lah, ya masa sunahnya kerjain wajib kerjain. Ya, ini 5 yuridu hudurha min zakarin. Jadi siapa orang yang ingin hadir, yang melaksanakan sholat min zakarin dari laki-laki ataupun satu perempuan, hurin ketika au abdin atau hamba sahaya, mukimin orang yang menetap, au musafirin atau orang dalam perjalanan. Ini siapa ini? Ya kalau orang yang musafir, ya nggak ada musafir mas sebetulnya nggak ada kewajiban Jumat, tapi kalau mau melaksanakan silakan kalau ada waktu. Ya. Baik, bagaimana? Kalau di sini minta kalian unsa, baik laki-laki maupun perempuan juga kepapat sah. Iya nih, benar ya? Nggak ada kewajiban. Tapi kalau dia ngerjain kayak kita di Mekah perempuan ada di kamar kalau Jumat nggak ada. Kenapa? Orang yang lupa harinya. Kan kalau di Mekah lupa hari apa? Berarti mau masjid. Jangan lupa ini hari Jumat gitu. Bagaimana ya? Apa? Ya. Tapi orang perempuan diwajibin nggak? Enggak, yang diwajibin laki-laki, perempuan. Tapi kalau dia perempuan melaksanakan sholat Jumat sah nggak? Sah. Gitu. Tapi nggak ada kewajiban. Jadi orang yang orang yang hamba merdeka atau hamba sahaya, orang yang mukim atau musafir. Wa waktu musliha dan waktunya mandi itu minal fajri sadi, daripada fajar kedua setelah sholat ya subuh sholat subuh. Tapi kata gini, wa taqribuhu min tihabi abdulu, dan mendekatkan daripada berangkatnya, perginya itu abdulu lebih utama. Jadi kalau bisa kita mau berangkat mandinya, ya berangkatnya berapa terserah. Mau berangkat jam 9, utama kan begitu. Ya, disuruh jam berapa? Jam 9 tuh, setengah 9. Pengen dapat apa? Pahalanya? Pengen dapat sapi? Pengen dapat apa? Hah? Iya, pengen dapat onta, pengen dapat sapi, mau dapat kambing, mau dapat ayam, mau dapat telur. Telur itu tergantung waktunya tuh, bisa nggak itu? Kita jam setengah 9 udah nongkrong di masjid Puncak bisa. Ya itu bisa nggak mau merebut? Ya benar ya. Cuma jangan pulang. Bawa pakai udah situ buat Jumatan, jangan pulang lagi. Udah situ niat tuh, saya mau sholat Jumat, ntar pulang-pulang pada Jumat bisa diniatin. Kita itu jam 9 dah kita berangkat. Kalau kita nyamak, orang udah ada mesti ngerokok. Ngapa tanggung ya? Iya itu nggak apa ya? Itu kurang ini, kurang ngepet kita begitu. Benar ya? Kita mah paling makan jam berapa? Setengah 12 sekarang jam 12 lewat 1 menit. Jam setengah 12 baru berangkat begitu.
Ada kan di masjid jam 9? Dulu yang paling awal itu Bakadul. Ingat banget almarhum Bakadul. Itu jam berapa itu? 9 ya? Iya, setengah 10 lah begitu. Setengah 10 ingat banget sih itu. Bakadul itu kalau saya lihat, kalau saya ke masjid udah ada begitu. Udah ada begitu. Ya nanti kali bapak-bapak kalau udah tua-tuaan ya. Ini sekarang masih kesibukan dia kan ya. Ya kan PRT bisa PRT Sarif nih. PRT Sarif udah gak ada kegiatan ya PRT. Bisa itu. Ya bilang udah PRT di itu rumah Haji Brokapi, Batelat apa aja udah gitu. Hah? Apa? Iya apa begitu. Yang penting di situ apa? Yang penting ada ibadah yang kita lakukan begitu. Jangan bayangkan ngobrolnya begitu. Masa ibadah mau ngobrol, bayangkan ngobrolnya nanti ujung lagi orang mau itikaf di masjid, mau itikaf dikasih kopi marokol lagi itu ya. Jadi itulah. Jadi kalau kita disunahkan itu kita mau berangkat. Kenapa? Mungkin kalau kita terlalu lama mau berangkatnya nanti keringetannya tetap keluar lagi ya. Begitu. Jadi kenapa? Kalau begitu kan masih wangi. Karena kenapa? Udah pakai sabun. Coba kalau kita begitu lagi udah kelamaan. Iya, kenapa? Itu nanti. Nah, di sini jadi disunahkan kita mandi. Cuman mandinya mandi itu. Mandi apa? Mandi iya. Nawaitul ghusla dihuduril. Dia niatin, kita niatin. Nawaitul ghusla dihuduril Jum'ati. Ya gitu. Tapi mandinya itu kita dibasahin semua badan kita, bisa badan kita. Memang begitu. Jadi seperti mandi apa? Iya, junub, mandi janabah. Jadi ghusl janabati dibasahin semua. Nah, fa'in ajaza an ghusliha, barang siapa tidak mampu an ghusliha daripada mandi Jumat, tayammama, maka dia boleh bertayamum biniyatil ghuslilaha, dengan niat mandi laha baginya Jumat. Jadi kalau kita nggak mampu, karena sangat dingin sekali, kita misalkan begini, kita berada di mana, di Kopek kan atau kita di Wonosobo, kebetulan kita namu di sono, Wonosobo di Die, atau di mana yang sangat dingin sehingga kita nggak bisa untuk mandi, atau kita dalam keadaan kena luka. Tayamam, niat tayamum biniatil ghusli, dengan niat mandi. Bagaimana niatnya? Nawaitu tayamuma badalan an ghuslil Jum'ati. Begitu di sini niatnya. Jadi nawaitu tayamuma badalan an ghuslil Jum'ati. Saya niat tayamum sebagai pengganti daripada mandi Jumat. Begitu tuh. Masih disunahin itu kita. Masih diapain? Dia itu apa tayamum. Biasanya kan kita tayamum melaksanakan yang fardu. Ini tayamum melaksanakan sunnah ayat. Ini kan keutamaan dia hari Jumat, saking kesunahannya sampai disuruh tayamum. Nah ini ya jarang kali orang ya mandi Jumatnya pakai tayamum. Lah sembahyang aja orang kagak mau. Ya, orang sembahyang kagak mau tayamum ya. Apalagi masalah yang sunnah begitu. Iya. Terus bagaimana tuh kalau kita udah mandi janabah? Jadi janabah terus kita masih ada nggak? Beda nggak mandi janabah mandi Jumat? Beda. Hah? Janabah, Pak. Iya.
Maksudnya kalau ada mandi janabah, apa harus mandi Jumat lagi begitu? Iya, biar mandi janabah nih, ucap malam Jumat gitu. Terus ucap ini nggak mandi Jumat, apa udah dapet itu? Ya, Orang beda niatnya beda-beda. Iya, borongan begitu, dia borongan. Tiap malam Jumat aja cok. Iya, ya. Ini mah ada pekerjaan yang satu apa? Yang satu kita mendapat pahala dua begitu. Sama juga kita puasa begitu. Puasa kebetulan ada kesunahan puasa. Itu terjadinya pada hari Senin. Lah itu dapat berarti itu ada dua pahala. Satu niat mendapat dua begitu. Dua. Tapi di sini nggak ada keterangan mandi janabah, mandi gabung sini. Mandi Jumat tetap Jumat, mandi janabah, mandi janabah. Jadi di sini disuruh. Iya begitu tadi gitu ya. Wasani yang kedua tanziful jasadi, membersihkan jasad, membersihkan bizalatirhi, daripada menghilangkan bau al-karihi yang tidak enak, yang tidak sedap, yang tidak enak ya, menghilangkan bau yang tidak enak, minhu dari badan, katani ya, seperti bau yang ada di ketiak kita, ya, bau yang ada di ketiak. Ya kasut tadi itu apa? Yang ada di ketiak ya. Jadi bau, emang ketiak bau kan ya? Bau ketek. Ya bau apa? Bau ketek. Kalau nggak mandi bau. Itu padahal mah kalau di Jumat karena kenapa? Karena banyak orang hadir ayo atau mayuzilu bin murtakin nonahmi, dan harus bahwa menghilangkan mayuzilu apa yang dapat menghilangkan min murtakin dari zakat, seperti bedak kalau kita sekarang MBK ya, iya kasih MBK, kasih apa lagi tuh rek, yang penting wangi dah begitu. Karena ketek kita ini coba dah, ketek apalagi keteknya nggak diapain, nggak pernah dicamputin, nggak pernah diapain itu. Jadi agak itu kalau apa ya, kalau dikasih bedak wangi nggak? Wangi. Kalau kita mah yang murah aja MBK ya, MBK atau Rexona begitu. Itu kenapa tujuannya? Tujuannya ini supaya kita ini tidak mengganggu bau ketek kita kepada yang lainnya. Dan benar ya? Iya cok. Lu kalau menyebut itu benar ya? Ya kan ya? Ya kan namanya kan kalau Jumatan kumpul orang banyak. Ya kumpul orang banyak, makanya itu harus dijaga badan kita daripada bau, apalagi hari Jumat kan pakai jengkol. Ya kalau Jumat mah pray dulu mah ya. Jumat sama Jumatan kan pakai jengkol, tapi nggak apa-apa kalau mau dia gosok gigi, ya gigi gitu, ya gitu, kita gitu. Jumat baru makan jengkol. Hah? Jumat baru makan jengkol. Iya gitu. Jadi jangan kita mau hadir di Jumat bau yang seperti apa? Kalau dalam itu mah kayak bawang ya, bawang apa? Bawang putih ya. Hah? Iya kan kalau orang makan bawang ini baunya apa? Nggak sedap gitu. Tapi kadang-kadang orang kalau makan gak ada bawangnya pernah nasuduh ada bawangnya. Beda ya, rasanya kurangnya. Wasalisu yang ketiga, luksus yabil bid, bahwa memakai pakaian berwarna putih. Kenapa? Penaha Abdul Siabi, maka sesungguhnya warna putih Abdul Siabi paling utamanya pakaian. Kalau Jumat disunahkan yang putih. Ya. Kita jangan apa? Jangan kain putih, harusnya putih begitu. Sekalipun kita senang dengan partai iya senang apa?
warna merah begitu gitu. Tapi kalau Jumatan ini disunahkan baju putih karena apa? Karena baju putih ini adalah utama pakaian. Ya kan kita kalau meninggal aja putih. kain apa? Kain putih begitu. Kain putih. Kalau ada ya kalau ada ditamain, kalau punya, kalau nggak punya gimana? Beli. ya kalau mau nggak punya kita ya beli. Kalau nggak beli ya punya ya beli, kita yang beli. Terus kalau nggak belum punya duit, ya bagaimana caranya lah gitu. Iya ini. Wa mina al-amaim, dan juga diantaranya memakai sorban. Wisan mantakuna jadidatan, dan tentunya juga disunahkan kalau bisa mah pakaian jadidah yang agak baru. Yang apa? Ya kalau nggak ada yang itu yang lama yang penting jangan apa ya? Itu enggak pakaiannya yang udah apa ya, khusus dah begitu. Jadi jangan sampai lecak begitu. Jadi datang itu artinya memang khusus kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Sama juga kita gini, pakaian tidur jangan dipakai buat sholat, karena nggak tahu nanti tuh kita waktu tidur apa ngiler apa. Jadi khusus kaos yang kita pakai waktu tidur ya tidur, kainnya waktu tidur kita tidur, waktu sholat ya kita pakai buat sholat. Ada orang yang mungkin sampai ke WC aja nggak mau dia. Ada berapa yang ke WC itu udah nggak mau kainnya yang ke WC dibawa ke sholat, diganti. Ada yang begitu. Kita kan tidur itu ke WC itu sholat itu, ya kan ya? Gitu. Kita ya ada yang begitu, yang apik banget begitu, apa begitu. Nah ini jadi ya kalau bisa kita kenapa jangan sampai apalagi kita sholat Jumat itu pakaian yang bermerek, misalkan cat tembok, misalkan partai apa, gitu tuh PDIP begitu. Nah itu di situ nggak boleh, mengganggu. Makanya warna putih ini supaya mengganggu orang, apalagi di depan sekali sob yang kedua bacanya. Coblos nomor 3, nomor 2, gitu masuk Allah. Nah itu dia mengganggu orang khusyuk, orang sholat kita. Makanya suruh warna putih, ya tujuannya apa? Tidak mengganggu orang yang ada di sekitar. Jadi bagaimana kalau mengganggu dengan orang yang beribadah dengan sebab kita kan begitu ya. Murah pakaian itu bahkan sholat paling ke 100.000 ya, 100.000 cari khusus buat kita sholat Jumat. Ya kalau enggak ya terserah ada yang mau pakai gamis silakan, itu tergantung kayaknya ya, yang pantas untuk kita melaksanakannya. Yang selanjutnya warabiu akhdul jufri, itu memotong kuku intolas kalau itu kukunya udah panjang. Jadi memotong kuku ini termasuk daripada intola kalau sudah panjang kukunya. Ya kalau pendek mah apa yang dipotong. Makanya dimulai hari Kamis itu sebetulnya udah ada gitu. Jadi kalau kukunya udah panjang jangan sampai dipotong, ya jangan sampai dipotong gitu. Nah, dan juga di sini wasyari dan rambut. Kadzalika apa yang tipu itu bahwa kita harus mencabut daripada bulu yang ada di ketiak, ya dicabut, ya iya, habis dicabut dibedakin begitu, dicabut. Kalau bulu yang ada di ketiak dicabut, emang sakit nggak ya? Enggak, dulu itu ada cabutan
cabutan ini. Jadi cabutan kayak bukan kita nyambut singkong. Paham nggak? Dicabut yang ujungnya tajam karena usus tuh. Usus buat ketiak kan enggak? Hah? Cabut uban ya? Cabut uban. Cabut uban. Nah, itu dia nyambutnya begitu. Kalau cabut begitu mah. Dipakai ini karat. Apa? Jika ditarik banyak. Iya. Sakit. Itu. Jadi apa? Ya itu pokoknya mah penting dicabut lah begitu. Kita bicara Jumat ya. Coba dicabut kan? Cabut tapi bukan enggak menengari dia mah. Hah? Nggak kena hari, Dari nggak Jumat hari. enggak. Ya disuruhnya di si Jumat begitu. Tiap Jumat begitu di jam lain ya kita memang itu ya apa? Emang kalau dicabut tumbuh lagi nggak ya? Tumbuh ya? Ya kapan tumbuhnya kita nggak tahu ya. Ya tumbuh ya pada Allah kasih ya. Padahal kulit kita ya tumbuh ya, tumbuh begitu. Makanya supaya ngilangin subur jangan tumbuh kaciapan kayak gitu. Walaupun susah bahu dan juga menggunting syaribahu kumis. Kumis diapain? Dirapiin begitu kumis, dan kumis sampai warang begitu. Yang punya kumisan monggo, yang mau dicukur silakan. Kalau mau dirapiin ya. Jangan sampai kesini nih. Kumisnya ya dirapiin cok, makanya ditipisin ya. Ditipisin lebih keren lagi cok. Jangan remos begitu. Ini anjuran ya kesunah. Wayang lingkup anak tahu dan mencukur anak tahu bulu kemaluan. Ya, itu ya bagi orang laki-laki ini dia baik dicukur. Wayang lingkup mencukur anak tahu bulu kehormatan kita. Nah ini sunah ini. Di perempuan juga disuruh, cuman di sini ini ada. Wa mal mar'atu fayusanu la tanfuwa limakna. Kalau perempuan itu bukan dicukur, natfaha, dia apa dicabut. Perempuan itu dicabut makokil. Kenapa? Karena itu syahwat. Karena sesungguhnya karena al-alqah itu yukawi syahwat. Jadi apanya? Yukawi syahwat, menguatkan syahwat. Parujul dia Allah, maka orang laki lebih utama. Dia syahwat tahu dhaifatun. Karena syahwat itu menjadi lemah. Walau bahwa yata'afuha. Nah, pada mar'atu dia Allah, maka perempuan itu lebih utama tuh tadi dia baik. Bilangin, tapi dia harus izin dulu. Enggak, mas suami kena wayata ayat walaya idalatua inda amro zauji. Maka melihatkannya inda amro zauji ketika diberitahu oleh suami. Terus kata istrinya, udah abangnya nyambutin gitu. Ya harus diberitahu suami karena ini ada hak suami, benar ya? Kata suaminya, jangan nyambutin, jangan. Ya kan ya? Kan di sini ada bacanya. Jadi indah amri zauji ketika diberita suami, diperintah kata suami, cabut. Katanya begitu ya, karena apa ya? Apa ini karena orang laki-laki ini ya. Para dulu Allah, orang laki itu lebih utama. Kenapa? Ya itu disuruhnya begini. Nih. Anawi yustahabu halquha kullu arba'ina yauman. Maka disuruh mencukur itu kullu arba'ina yauman, tiap-tiap 40 hari. Disuruh 40 hari kita ini diapain? Surianti dicukur enggak? Ini disuruh setiap 40 hari dicukur, jangan berkembang. Kenapa? Itu tadi tuh. Kenapa? Merangsang.
yuqawi syahwat, menguatkan syahwat. Tuh. Benar. Wan. Tuh, kalau syahwat itu lemah, cukur. Iya ini karena itu kan ya. Jadi karena annal qalb yuqawi syahwata, makanya di alqa ini mencukur itu yuqawi syahwata, menguatkan farajul bihi aula, maka orang laki itu yang lebih utamanya. Orang laki itu utamanya. Kalau perempuan gak usah dicukur, dia baik dicabut. Selama, jadi disunahkannya selama apa? Setiap 40 hari. Ya Cok ya, Cok. Ya, ya iya. Ini anjuran Nabi. Ya disuruh disunahkan ini. Orang ngomongnya yustahabu al-muha kul arba'ina yauman. Disunahkan untuk mencukur tiap-tiap 40 hari. Gitu. Ya. Sampai begini kesunahan yang dilakukan pada hari Jumat, begitu utama. Watakibu biasa mawujud minhu, dan memakai wangian biasa mawujud dengan sebaik-baik apa yang dapat dapatkan minhu daripada wangian. Nah itu disunahkan memakai wangian tuh, wangi. Ya merek apa aja kita punya Jarul Aswad atau apalagi tuh minyak wangi kan macam-macam ya. 1000 bunga, 1000 malaikat, terus apa lagi? Malaikat subuh. Nah, minyak macam-macam tergantung kesenangan orang kan ya. Benar ya? Makanya hari Jumat itu pakai wangi-wangian, semprot baju kita supaya wangi harum. Itu di masjid ada, cuman sejak amal itu ya, amalnya dia diwangi-wangiin, supaya wangiin begitu tuh. Watat ibu biasa dengan sebaik-baiknya, bagus-bagusnya apa yang kita dapat kalau bisa yang mahal. Ya, jangan kalah minyak kondangan. Jadi minyak kondangan sama sholat nih, ya harusnya yang mau ibadah itu lebih mahal sur. Buat kondangan sur jadi beli yang 50.000, kalau buat sholat 200.000 sur. Hah? Iya, cari yang bagus, tapi jangan yang pakai ngandung alkohol, jangan buat ibadah. Ya, ya apa ya? Standar. Iya, itu ada. Iya, ada besar. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa sih mau sekalian? Iya, iya nggak apa-apa. Ini bagus. Iya, iya. Jadi penting mah ada yang kita jual kan begitu. Iya kan bagus itu. Ya kita minyak wangi kan buat ibadah. Jangan juga jualan uang. Ini coba. Hah? Yang jualan narkoba. Jual ini. Ini menjual minyak wangi. Emang ada kesunahan. Iya, jualnya juga bagus. Itu tergantung apa yang kita jual itu kan manfaatnya banyak ya. Emang ada kesunahan. Jadi minyak misik ya. Jadi kita harus ya pakai wangi-wangian yang kita pakai sesuai dengan selera kita. Yang penting pada hari Jumat itu adalah di mana Sayyidul Ayyam, pembuatnya pada hari begitu. Hanya banyak sekali keutamaan kita melaksanakan. Nanti kita bahas wa yustahabul insatu, dan disunahkan diam. Jadi apa? Khotib ini sebetulnya diamnya apa sih menurut kaul jadi itu sunnah, tapi menurut kaul khotib itu wajib. Menurut kaul jadi bahwa diam pada waktu khutbah itu hukumnya sunnah. Wa amal qadimu bahwa wajibun, maka menurut kaum qadim hukumnya wajib. Qadim wajib.
Itu ya diam. Jangan waktu khotib kita bukan disuruh untuk dikir gitu. Diam, perhatiin kapan khotbah pertama sampai khotbah kedua. Selain itu nggak apa-apa. Selain yang rukun, karena di kita nggak ada. Jadi waktunya apa? Khotbah yang ke-1 dan sampai kedua. Bagaimana materinya? Materi, ya, materi juga bisa nggak haram, tapi ada pahala. Pahala yakum, maka tidak haram. Artinya gini, jadi tidak haram, tetapi kita fakot laku, kita sia-sia cuma 3 kali Jumatan. Jadi kalau misalnya Jumat itu ya harus jangan sampai kita ngomong apa bicara yang masalah yang tidak bagus, masalah dunia dan sebagainya. Pokoknya berdiam gitu. Wa idza quliyal Qur'an itu la'alakum turhamun. Ya dengerin apa yang disampaikan oleh wa idza quliyal Qur'an fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Itu asbabun nuzul daripada bahwa kita disuruh diam pada saat khatib sedang berkhutbah. Silakan Pak, ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Ya silakan Pak, ya, apa-apa ya hubungannya dengan sholat Jumat, artinya pada hari Jumat. Ini Kiai bertanya nih mas sedikit. Yang kalau di sebelum kita sholat Jumat kan itu disunahkan mandi dulu. Sedangkan kita kadang-kadang tuh pulang kerja udah setengah 12 lewat. Itu terus kata kita niat tayamum aja di masjid gimana tuh Kiai? Tadi bisa begini, dianggapnya ini wa'in ajaza. Apabila kita tidak mampu ini bisa juga memang kagak ada air, bisa juga kita ini nggak ada, karena di sini kan ada luka dan sebagainya, itu nggak mampu. Itu sebetulnya hanya mengatur waktu aja, berapa lamanya si mandi, kan begitu ya? Ya, berapa lamanya mandi. Nah, apakah di situ termasuk wa'in ajaza? Tidak mampu. Mampunya dari segi apa? Ya, bisa juga karena di sini satu ada air, yang kedua karena kita dalam keadaan luka. Kalau ada air berarti tidak mampu untuk melaksanakan. Nah, itu cuma kalau ini makanya begitu. Kalau mau begitu, mandinya itu tadi ba'da fajr sani. Sebelum subuh juga nggak apa-apa kita mandi dan niatin kan boleh. Kan kita paling utama mau kita berangkat. Mau berangkatnya kapan? Kita ke Jumat. Ya, jam 11, jam 10. Kalau nggak begitu nggak apa-apa. Kapan? Entar atau ba'da subuh atau sebelum subuh nggak apa-apa. Yang penting kita udah niat untuk melaksanakan mandi Jumat begitu. Jadi kalau udah waktunya ponggok, kita ya udah. Kalau waktunya ponggok berarti kita mandi itu ya udah sebelum sembahyang subuh kita udah mandi. Atau habis subuh mau subuh ya mau sembahyang subuh niat. Nawaitu ghusla di hudurin Jum'ati. Begitu ya. Jadi dan juga mulai dari fajar sani itu kita apa? Sudah disunahkan gitu. Ya mantap begitu. Jadi kita tergantung bagi waktunya aja dah. Kapan kita bisanya gitu, atau waktu luangnya ya kalau seandainya setelah subuh silakan, atau mau subuh juga sih silakan kan begitu.